Oke semuanya, terima kasih udah datang ke sesi training hari ini. Mungkin hari ini saya nggak terlalu deep tentang etiknya, tapi saya lebih mau coba ke arah basic tekniknya. Karena saya lihat di sini teman-teman masih sering nanya, apa sih soft join, apa sih torsi, apa sih CP-CPK. Nah ini saya coba mau jelasin secara general, nggak secara detail banget, tapi seenggaknya secara definisinya teman-temannya tahu. Mungkin saya mulai dari teknik. Yang pertama, di mana dan kenapa kita melakukan proses fastener, tightening. Lalu yang kedua kita nanti akan bahas tentang apa sih tightening teknik, apa sih definisi torsi, apa sih definisi soft joint, hard joint. Nah itu nanti kita bahas. Lalu kita juga bahas tool teknologi, sama yang terakhir kita bahas tentang how to select the right tool, how to select the best solution for customer. Ini yang terakhir, strategi salesnya mungkin nggak terlalu banyak, tapi saya taruh di akhir. Yang pertama, kita introduction dulu. Proses untuk menggabungkan dua part menjadi satu, itu sebenarnya nggak cuma teknik. Kalau teman-teman tahu, di industri itu ada banyak. Ada gluing, ada soldering, ada welding, sama satu lagi ada riveting. Biasanya riveting itu digunakan nggak di industri otomotif, kebanyakan di industri pesawat terbang, aerospace. Kita lanjut. Nah ini beberapa industrinya. Untuk saat ini memang kalau untuk tightening, terutama untuk teknologi nut runner, paling banyak kita aplikasikan di area otomotif. Paling banyak di Indonesia terutama. Lalu kita sebenarnya juga bisa supply ke area aerospace. Cuma terakhir saya cek, saya sempet main ke GMS, saya cek dia tuh butuh sertifikasi aerospace-nya. Jadi Estik tuh nggak punya sertifikasinya, jadi kita nggak bisa masuk ke sana. Lalu kita juga bisa main di general industry. Industri apa aja yang ada bautnya intinya. Tapi kita harus select. Nah ini jenis-jenis baut, ya ini umum lah ya. Ada baut kecil, ada baut self tapping, ada baut untuk kayu, baut untuk plastik, ini umum. Ini mungkin tim teman-teman dari nasional udah paham banget. Lalu ini alasan kenapa kita menggunakan tightening. Pertama, tightening itu mudah diaplikasikan. Cuma tinggal baut, masukin ke hole-nya, putar, selesai. Kedua, mudah dilepas pasang. Jadi di industri saat ini paling banyak penggunaan untuk join itu pasti tightening. Karena paling mudah bisa dilepas pasang. Ketiga, standarisasinya jelas. Baut itu punya standar. Kalau kalian lihat baut di atas kepala baut itu sebenarnya ada markingnya, ada tandanya. Misalnya 8.8, 5.8. Itu sebenarnya standarisasi bautnya untuk kita mengetahui kapasitas baut itu tuh seberapa kuat sih, torsinya maksimum berapa sih, itu ntar saya jelasin. Lalu yang terakhir yang paling umum itu karena baut itu murah banget dibanding gluing, dibanding welding, soldering. Baut itu yang termurah untuk proses menggabungkan dua part menjadi satu. Kita lanjut ke teknik. Selama ini yang teman-teman tahu, torsi satuan dari nut runner pasti torsi kan, Newton meter kan ya. Sebenarnya torsi itu merepresentasikan gaya clamping. Sebenarnya yang mau dihitung itu gaya clampingnya, clamping force kita sebutnya. Tapi ini susah didefinisikan, susah diukur. Makanya kenapa di standarisasi satuan untuk nut runner itu menggunakan torsi. Torsi itu tuh daya puntir. Jadi sebenarnya yang kita jaga itu adalah clamping force, kerapatan antar benda, sama tension. Baut itu ketika di tightening sifatnya adalah dia mulur sebenarnya. Sifatnya tuh mulur, cuma kita nggak ngeliatnya dari luar. Tapi sebenarnya di dalam dia tuh mulur. Nah, tension dan clamping force ini direpresentasikan oleh torsi. Nah, jadi secara global saat ini untuk semua pemain nut runner menggunakan satuan torsi, entah Newton meter, entah kilogram centimeter force.
Ada banyak lah satuannya. Tapi yang paling umum di Indonesia karena kita pakai metrik, kita pakai Newton meter. Pertanyaan Pak, Siap, enggak? torsi itu jadi adalah pengencangan dari atasnya kan yang kita hitung kan. Seberapa force yang kita gunakan untuk memutarkan baut tersebut, Betul. ya kan? Ah. Jadi itu adalah gabungan dari tensionnya si screw sama berapa kenceng si dua material itu. Lebih tepatnya bukan gabungan. Hmm. Lebih tepatnya adalah clamping force sama tension ini kita nggak bisa ukur lah. Karena kita nggak bisa ukur, tapi sebenarnya satuannya kalau clamping force pasti Newton doang. Kalau tension itu jarak satuannya. Ya. Berapa kemulurannya, berapa senti, berapa mili. Berapa fleksibel si Betul. screw-nya kan. Jadi sebenarnya torsi ini dia cuma mewakili nilai dari si clamping force sama tension. Clamping force sama tension sama dengan sama. Jadi kita anggap antara kerapatan si benda ini sama tension itu berbanding lurus sebenarnya. Oke. Untuk memudahkan satuannya, kita menggunakan satuan torsi. Kenapa? Karena pada dasarnya baut itu kan diputar ya. Ada daya putir. Nah, daya putir ini yang membuat si baut ini jadi tension, jadi mulur. Nah, si tensionnya itu dia memanjang itu kan. Jadi Betul. itu memanjangnya di seluruh bautnya atau bagian tanpa ulirnya aja? Bagian ulir, Pak, doang. Jadi rusak dong kalau Enggak. Itu sifat baut itu pasti mulur, Pak. Nah. Tapi dia tuh jadi material tuh punya sifat, dia tuh ada elastic zone, ada yield point, ada plastic zone. Ketika dia mulur tapi masih di fase elastic zone, dia akan balik lagi. Ketika dilepas dia akan balik lagi. Tapi ketika dia melewati yield point namanya, dia masuk ke area plastic zone. Ketika dia mulur sampai situ, dia nggak bisa balik lagi. Tapi kan dia juga ada ulirnya di bagian si material yang digabungkan. Betul. Jadi kalau material yang digabungkan itu jauh lebih keras dari si baut, dia akan merusak si ulirnya di tengah-tengah. Pasti lebih keras material. Kalau secara kekerasan, biasanya pasti lebih keras materialnya dibanding bautnya. Kalau seandainya karena tension ulirnya rusak, itu kemungkinan besar ulir yang rusak adalah ulir si baut. Lebih murah ganti baut daripada ganti saja. ganti workpiece-nya. Yes, betul. Tapi sebenarnya ini teman-teman cuma cukup tahu aja bahwa torsi itu sebenarnya mewakili si clamping force. Karena di customer kadang dia nggak tahu kenapa nilai torsi. Terus satuan torsi kadang harus LB, harus Newton aja, kadang mereka tuh nggak tahu. Ini sekedar sharing knowledge aja lah terkait torsi. Ini balik ya, yang lain maksudnya kalian nggak perlu ngerti dari segi fisikanya. Kita juga nggak ngomongin tentang kalkulasi formula apa. Itu jauh di atas kapabilitas kita sebagai orang engineer gitu loh. Tapi hampir semua baut itu biasanya, apalagi yang datang dari industri besar seperti otomotif, mau elektronik atau apa begitu, biasa tuh semua baut yang dipilih itu sudah ada speknya sendiri-sendiri. Mereka pasti sudah punya desain, engineer pilih kenapa pakai baut itu, biasanya udah ada konsiderasi dari segi clamping force, ukuran bautnya, materinya, itu semua udah ada. Jadi kalau customer ada yang nanya, gue punya baut ini perlu ngencengin berapa, bukan tempat kita untuk kasih tahu. Kita paling cuma bisa kasih tabel doang, gitu loh, ya kan, bahwa ini tanggung jawab dan liabilitas untuk pengencangan torsi itu diperlukan berapa untuk baut apa, aplikasi apa, jatuh di klien sebenarnya gitu, di engineering. Ya. Tapi kalian ngerti maksudnya torsi itu yang selama ini kita pakai itu buat apa gitu. Ya, ini kalian perlu ngerti. Basically itu cara untuk kita ngencengin dua part atau lebih dari dua part gabung jadi satu, gimana caranya. Oke. Sebenarnya di pelajaran SMP kita pernah belajar ini, belajar daya ungkit dulu. Torsi, rumus simpel soalnya. Gaya dikali jarak. Simpelnya adalah contohnya Tonichi. Kenapa? Untuk area-area yang torsi besar, kayak 200 Newton, gagangnya itu lebih panjang.
sebenarnya untuk memudahkan gaya ininya. Jadi ketika kita ngedongkrak lah ya bahasanya, ngedongkrak, kalau semakin panjang itu akan semakin enteng. Gaya yang kita perlukan itu kan semakin kecil sebenarnya. Sebenarnya Tonichi bisa aja nyiptain yang 200 Newton cuma setengah meter atau 30 cm bisa aja. Tapi gaya yang diperlukan operator nantinya itu akan jauh lebih berat sebenarnya. Makanya dia nyiptain lebih panjang untuk menyesuaikan standarisasi tenaga orang. Sebenarnya torsi itu simple ini doang. Daya puntir, gaya dikali jarak sebenarnya. Nah ini umumnya yang terjadi kalau misalnya torsinya kurang. Itu biasanya ya paling umum adalah bautnya lepas. Atau kalau misalnya torsinya kelebihan, itu paling umum karena dia tadi ada tension di situ dan tensionnya di atas kapasitas bautnya, dia pasti akan patah di tengah. Makanya biasanya kalau supplier baut itu dia punya data testing untuk tensile strength namanya. Jadi baut itu ditarik dua sisi, seberapa kuat loadnya sampai dia bisa putus. Nah itu akan jadi standarnya. Ini ternyata ada saya standarnya. Nah ini standarnya sebenarnya. Setiap baut tuh di kepalanya pasti ada tulisan ini sebenarnya. Ada berapa titik berapa. Nah titik yang pertama dia itu mewakili kapasitas maksimum dari si baut. Contoh nih misalnya 8,8 untuk ukuran tripnya misalnya M10, dia sebenarnya kapasitasnya 8 dikali 1000 Newton per milimeter persegi, artinya sekitar 80 Newton. 80 Newton. Terus untuk yang nilai keduanya, dia itu mempresentasikan yield strength-nya. Yield strength, yang tadi saya jelasin, yield strength itu adalah titik di mana ketika torsinya, load-nya sudah melewati yield strength, dia pasti nggak bisa balik lagi seperti semula. Kalau tabel ini sebenarnya tabel yang umum banget di pasaran. Ini adalah tabel rekomendasi torsinya. Jadi untuk baut grade segini, tripnya M10, rekomendasi torsinya adalah 47. Ini kurang lebih 60% dari kapasitas maksimumnya sih grade baut sendiri. Jadi kalau tabel ini adalah rekomendasi torsinya. Tapi kita nggak usah pusing, kenapa? Karena di customer pasti dia udah testing semua, dia udah pilih semua. Ini kita akan fokus ke arah teknologinya, feature apa yang akan kita propose ke mereka. Ini cuma sekedar pengetahuan aja. Nah ini Koriko. Normalnya biasanya ketika kita teknik, ini targetnya tuh masih di constant slope. Jadi ketika kita teknik, grafiknya kan akan seperti ini. Nah di sini tuh ada elastic area. Kalau misalnya kita setting torsi agak over, selama dia masih di elastic area, pas dilepas bautnya akan sama, akan balik sebenarnya. Jadi tadi kalau untuk 8.8 M12 47 Newton itu adalah di area Nah ini ya yang 8.8 M12 M10 sorry M10 47 Newton itu di area apa Pak? Ini 47 Newton ini rekomendasi torsinya. Iya, tapi dia jatuhnya kalau di 47 yield. Pasti di sekitar sini Pak. Sekitar sini. Tuh. Jadi amannya di situ. Kalau lebih masih masuk di elastic area dia masih bisa balik. Betul. Tapi kalau lebih lagi, contohnya sampai 80 Newton, dia masuk sampai 80 Newton, dia udah masuk ke yield. Udah masuk ke batas maksimumnya si baut. Dan dia nggak bisa balik lagi. Itu pembatas. Ya. Dia yang kalah, pembatas. Pembatas antara dia bisa balik lagi atau enggak. Yield itu. Setelah dia lepas dari yield, udah masuk ke plastic zone. Artinya baut itu nggak akan balik lagi. Seandainya dilepas, dia agak lebih panjang dibanding baut ukuran normalnya. Simpelnya kayak gitu. Tentang torsi. Nah, ini nih, paling banyak nih. Sebenarnya saya lihat banyak teman-teman masih bingung untuk mendefinisikan hard joint, soft joint. Itu kayak apa sih sebenarnya? Karakternya itu seperti apa sih? Simple sebenarnya. Hard joint adalah posisi di mana ketika kepala baut sudah masuk, sudah nempel ke permukaan part, dia maksimum muternya itu maksimal di bawah 30 derajat. Jadi ketika dia udah mentok, diputar lagi itu udah maksimum di 30 derajat. Itu kita sebut hard joint.
Biasanya karena bautnya keras, ketemu bendanya keras, dia udah nggak bisa masuk lagi tuh. Kalau dipaksa ya dia patah di dalam, udah masuk plastik zone lagi tuh. Semi soft joint ini paling banyak di otomotif sebenarnya, paling banyak. Biasanya dia untuk material-material kayak aluminium, ya besi-besi yang nggak terlalu keras lah. Jadi paling banyak. Umumnya kalau semi soft joint, ketika kepala baut nempel di permukaan part kerja, dia masih bisa berputar maksimum 2 kali putaran. Itu udah soft banget malah, 2 kali putaran. Kita sebutnya semi soft joint. Kalau soft joint itu ketika kepala baut udah nempel, dia bisa berputar lebih dari 2 kali putaran. Itu udah soft banget. Itu biasanya materialnya rubber itu, kayak di shock absorber. Ya kebanyakan tuh di shock absorber tuh soft banget. Terus di furnitur juga sering tuh, furnitur itu soft joint banget karena kayu tuh bisa kita press sebenarnya. Paling banyak ketemu tuh ini. Nah, kita nggak bisa mendefinisikan tool stick itu cocok gak sih nih buat aplikasi ini. Kenapa? Karena tipe pulse-nya stick, kita ngomongin yang pulse, tipe pulse-nya stick itu karakternya sebenarnya saya coba beberapa kali itu bisa soft joint. Karena kan kalau secara spesifikasi di manual itu digunakan untuk hard joint. Tapi pada dasarnya ketika kita coba trial di soft joint itu kadang bisa, kadang enggak. Jadi poinnya adalah ketika kalian nemuin soft joint tapi dia butuhnya pulse, paling bagus kita ajukan untuk trial dulu. Contohnya kayak kemarin di Yanmar. Yanmar itu plastik ketemu besi, itu pasti soft joint, udah pasti. Kita coba pakai tool pulse-nya stick yang S1050. Ternyata ketika di trial masih sangat oke. Maksudnya ketukannya tuh itu mungkin sekitar 10 sampai 13 lah. Ntar saya bahas itu di belakang. Ketukannya itu mungkin sekitar 10, artinya itu bisa digunakan. Tapi yang nggak bisa digunakan untuk tool stick ketika kita ketemu soft joint adalah ketika kita tightening, dia bunyi panjang, nggak berhenti. Itu soft joint banget, artinya tool stick udah nggak bisa di situ. Jadi kita nggak bisa langsung menjudge bahwa aplikasi ini bisa nggak sih untuk pakai stick pulse. Kita mau nggak mau harus coba dulu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya, yang belum ngerti tentang masalah pulse, soft joint, hard joint, basically nggak cuma ST doang, hampir semua tools, mau angin, mau baterai, mau DC, merek Atlas, merek apa semua, yang namanya pulse itu memang nggak pernah terlalu cocok untuk namanya soft joint. Ya. Makanya Basan rekomend kalian tahu kalau biasanya lo nanya klien, mereka udah kalah tahu itu soft joint atau hard joint. Biasanya mereka tahu. Nah, seberapa softnya itu yang mereka mungkin nggak ada ide. Betul. Ada baiknya untuk dites gitu. Betul. Ya kan? Nah, kalau ngelihat pakai maksudnya kalau mereka masih proses manual, kalau kelihatan soft joint itu mereka habis pakai impact, udah duduk terus pakai kunci torsinya itu kayak Masih banyak. tangannya itu banyak sekali Masih geraknya banyak. gitu. Nah. Itu udah soft joint. Itu udah pasti soft joint. Betul. Nah, Kurang lebih kayak gitu ya. ini udah banyak sisi teknis yang kalian mungkin belum pernah dengar atau pernah dengar pun juga dengarnya cukup asik gitu loh, ya kan? Ada kayaknya bener-bener coba lah, ada gambaran dikit gitu loh, ya kan? Biasanya kalau soft joint kita kencengin kekencengan, materialnya yang pecah kan, Pak, bukan skrunya yang pecah. Contohnya plastik tuh cover TV. Kalau plastik iya. Ya. Kalau plastik iya. Karena secara apa ya? Logika emang kekerasan plastik itu jauh di atas kekerasan besi. Kalau bautnya besi. Ya. Tapi kan nggak ada baut kayu kan. Iya. Pasti plastik itu kalah. Iya. Bahkan nggak usah plastik, kayu itu pasti kalah Pak sama baut Pak. Iya. Karena material kayu itu Iya. jauh lebih lembek daripada besi. Jangan. Pecah Iya. gitu. Betul. Ya, kalau ada washer, mungkin ada soft joint. Soft joint, mungkin soft joint atau semi soft joint. Seberapa soft joint ya, benar kata Ya. Pak Win. Kita harus cek seberapa soft joint itu. Kalau soft jointnya masih mungkin di range 100 degree, saya rasa stick masih sangat bisa cover pulse stick. Tapi kalau udah sampai 1 kali putaran dia nggak berhenti, itu kemungkinan soft banget karakternya.
Saya nambahin dikit. Jadi teman-teman setelah dapat penjelasan gambaran join semi soft, yang bisa kita lakukan tanya ke customer adalah kadang-kadang customer juga nggak tahu barangnya, tahu prosesnya, tapi dia nggak tahu bisa define ini soft atau hard atau semi soft gitu. Iya. Jadi cara teman-teman adalah bisa tahu ini barang ngecengin apa sih. Kalau syukur-syukur dapat foto gitu, foto bautnya kayak, foto permukaannya kayak gitu. Itu bisa nanti kita discuss ke sini atau teman-teman lihat lagi catatannya. Oh ini kayaknya ngencengin aluminium, terus tapi di bawahnya kelihatannya besi, tapi sebenarnya dia ada o-ringnya, ada washernya. Itu aluminium tuh atau besi itu besi, tapi di tengahnya ada washer, ada o-ring. Itu jadi berubah jadi semi soft atau bahkan soft join gitu. Jadi ingat yang saya sampaikan adalah kadang-kadang user juga nggak tahu ini termsnya apa gitu, tapi dia tahu persis prosesnya ngencenginnya gimana gitu. Jadi kadang-kadang kalau terlalu teknis kita juga bingung nyampeinnya, tapi cek evidence-nya apa, prosesnya gimana, itu yang bisa kita secara praktis kita bisa dapetin informasinya dari klien. Betul. Dirangkumin evidence-nya itu apa aja, jadi materialnya apakah ada washer apa enggak, terus habis sit on position berapa kali muter lagi ya. Itu baru evidence yang perlu dicari tahu ya sebelum rekomendasiin apa kan. Jadi penatung ingetin kalau ada washer itu tanda-tanda bahwa itu kemungkinan semi soft atau most likely itu bukan hard joint. Jadi tidak langsung nanya ngencengin apa, aplikasi apa. Biasanya engineer kita kan udah punya cukup banyak pengalaman juga gitu. Biasanya udah tahu ini ngencengin baut apa di mana, mereka udah tahu. Mereka jangan gue perlu nih ada buat ngencengan kayak 10 ton 20 ton gitu. Ya kan jangan stop sana nanya, Pak, di proses ini apa? Partnya apa gitu loh, ya kan? Itu bakal jadi maksudnya informasi lebih ke engineer untuk mereka bikin decision-nya. Ya, jangan malas, jangan cuma stop di gue udah ada permintaan nih gitu, udah tahu torsinya. Nggak cukup juga gitu loh. Ya. Nggak cukup, benar. Yes. Dan ini kita coba ngomongin pulse ya. Kalau ini kita ngomongin direct driven, ini nggak ada masalah semua. Ini nggak ada masalah. Ya kalau kita udah ngomongin direct, it's another problem. Yes. Oke, kita lanjut. Sekarang saya mungkin coba bahas, mungkin teman-teman dari nasional udah sangat familiar terkait tool teknologi, klasifikasi tool dari yang paling basic banget, impact. Mungkin teman-teman udah banyak jualan impact, mungkin dari Dupas atau dari Milwaukee kan. Tapi saya pengen menjelaskan terkait impact itu karakternya seperti apa sih, akurasinya gimana sih, kapan impact itu harus diimprove. Nah ini yang saya pengen coba sharing ke teman-teman. Yang pertama, klasifikasi itu paling rendah di level industri adalah impact. Impact dia punya kelebihan yang sampai saat ini paling unggul, dia nggak punya reaksi, hampir nggak ada reaksi. Mau impact sebesar apa ya, maksudnya torsi segede apa, dia tuh nggak punya reaction force, nggak punya gaya balik. Kenapa? Karena dia sistemnya hammering. Saya kasih analogi yang simpelnya adalah baut ini mau berputar, anggaplah nih baut ya, baut mau berputar. Sistemnya impact, dia tuh mukul gini, dek lepas, dek lepas, dek lepas. Itu sistemnya impact. Nah, ketika dia mukul, terus dia lepas, sebenarnya itu energinya rilis. Nah, karena energi rilis itu, makanya impact itu nggak punya reaction force. Bayang nggak tuh? Kenapa impact itu nggak punya reaction force sampai torsi 10.000 kadang nggak ada reaction force dia, cuma berat aja. Karena dia sistem mechanical kerjanya adalah dia di hammering, dipukul pelan-pelan tapi cepat gitu. Makanya dia nggak ada reaction force-nya. Tapi untuk kelebihan yang lainnya adalah dia ringan. Karena ya isinya cuma rotor doang sebenarnya. Kalau impact tuh. Tapi dia sangat jelek di sisi ergonomis, terutama di vibrasi. Karena dia sistemnya hammer. Getarannya luar biasa kencang. Dan yang paling jelek lagi adalah noise-nya.
berisik banget, impact tuh berisik, makanya sekarang udah sangat dikurangi penggunaan impact di industri. Sama satu lagi, environment-nya ketika dia pakai impact, kalau impact angin ya saya ngomong, itu kemungkinan environment akan kotor. Kenapa? Karena angin dari pusat, dari kompresor pusat itu biasanya nggak terlalu bersih. Kadang kecampur oli, kecampur air, makanya environment itu nggak terlalu besar. Karena kan impact itu kan angin ya, dia dimasukin angin, rotornya muter untuk hammering. Nah, anginnya tuh dibuang balik. Nah, buangan anginnya itu kadang nggak bersih, campurannya banyak. Akurasinya, impact ini akurasinya untuk saat ini di kelas industri dia yang paling gede, 20-30%. Artinya contohnya adalah ketika targetnya 100 Newton, berarti akurasi dia antara 70 Newton sampai 130 Newton. Range sangat lebar. Itulah kenapa impact itu biasanya kalau penggunaan impact di industrial ditambahin tonichi untuk make sure bahwa oke, impactnya pakai feeling, habis itu make sure lagi pakai tonichi. Tapi sebenarnya trikinya adalah click range itu nggak bisa menjamin kalau torsinya itu over. Kalian harus tahu nih teman-teman, ketika kita pakai impact kita pakai feeling, terus diklik. Kalau biasanya kalau pakai click range baru ditempel langsung ceklek bunyi, itu kemungkinan besar over. Harusnya dia tuh ada geser sedikit, ada angle-nya sedikit, baru klik. Nah itu baru sesuai. Jadi sebenarnya impact plus tonichi kita nggak bisa ngegaransi bahwa torsi itu sudah oke apa belum. Kenapa? Karena kemungkinan besar torsinya adalah over. Lalu masuk lagi ke teknologi yang Bentar, boleh nggak show mereka saya ada kirim video gitu loh. Nah, yang dalam impact. oke. Ya, ini biar kalian lihat dalamnya. Nah, ini yang dimaksud dengan hammering mekanismenya itu lihat tuh, ini kan motor nih di belakang nih. Ini hammer nih yang mereka panggil. Jadi motor muterin ini. Itu yang kita selalu ngomong direct drive sama discontinued drive ini nih. Ya. Tuh dia tuh muterin hammer. Nah kalau udah nyampe dikit dia agak tuh yang disengage, engage tuh. Yes. Kenapa dipanggil hammer? Karena kayak seolah-olah kayak kita pakai tangan kita pukulin tangnya untuk muter. oke. Nah, setelah impact ada improvement. Industri itu mulai ada improvement, masuk ke impulse. Sebenarnya secara sistem kerja sama impact sama. Bedanya adalah di ruang kerja di sini ada wheel. Sama biasa ditambahin clutch. Clutch fungsinya adalah untuk biasanya pulse ini bisa shut off. Dupas bisa shut off kan ya? Pulse dupas itu pasti bisa shut off karena dia ada clutch-nya sebenarnya. Dan karena dia ditambahin oli, impact-nya adalah ke area vibrasi. Vibrasinya jadi nggak segetar se-impact tadi. Kalau impact kan tadi besi ketemu besi aja udah. Nah ketika di pulse, besi ketemu besi tetap, tapi sebenarnya ada reducernya lah dari oli itu. Makanya bikin dia vibrasinya nggak terlalu keras, sama suaranya juga nggak terlalu bising. Walaupun tetap masih lumayan bising kalau pakai torsi besar. Dan dia karena ditambahin clutch, dia punya akurasinya jadi naik yang tadinya 20-30%. Saat ini dia bisa sampai at least 15-20 lah. Saat ini impact tetap butuh menggunakan click range sebagai verifikasi. Paham ya? Impact sama impulse ya. Itu secara kasat mata kurang lebih sama mirip di lapangan ya. Tapi sebenarnya kedengeran banget suaranya. Kalau impact itu suaranya lebih impulse itu suaranya lebih mendem dia. Sama dia bisa disetting. Biasanya pakai baut disetting clutch-nya tuh. Ketika disetting itu untuk mengatur dia shut off-nya itu kapan. Nah, setting clutch-nya ini itu pakai feeling biasanya. Kita harus pakai torque checker lah. Adjust sedikit, tembak, oh dapat torsi berapa? Oh masih belum tepat, adjust lagi pakai obeng, biasanya kayak gitu. Itu namanya sistem clutch impulse. Lalu naik lagi, ada namanya shut off nut runner. Nut runner, tapi dia pakai angin. Dulu di tahun 2020 ke bawah ini masih cukup banyak di industri, masih cukup banget. Bahkan saya juga lumayan banyak waktu jual ini. Jadi intinya adalah dia nut runner, tapi dia sistemnya pakai angin. Tapi ya
akurasinya nggak sebaik Netrunner pada umumnya karena dia direct driven. Oh ya, saya jelasin dulu deh. Tadi kan udah dijelasin sama Pak Winarto, impact itu sistemnya hammering kan ya. Netrunner itu sistemnya direct driven. Direct driven cara kerjanya adalah kita punya target, anggaplah 10 Newton. Tool itu akan muter terus-terusan sampai dia mencapai 10 Newton. Artinya baut itu akan dipaksa puntir sampai dia mencapai 10 Newton. Itu yang disebut direct driven. Makanya kenapa direct driven itu ada reaction-nya, ada reaction force-nya. Lalu di atasnya pneumatic Netrunner ada namanya current control. Ini udah mulai ditinggalin teknologi ini. Bahkan saya udah jarang ketemu lagi nih teknologi current control. Current control dia sebenarnya secara visual, secara fisik dia tuh mirip Netrunner. Tapi teknologinya dia mengkonversi arus listrik menjadi torsi. Simpelnya gini, misalnya si Netrunner ini pengen kita setting di software gitu ya, targetnya 10 Newton. Nah, controller akan otomatis mengkonversi untuk mencapai 10 Newton dia butuh arus listrik tuh berapa. Itu yang disebut current control. Yang dikontrol itu arus listrik ya, currentnya. Akurasinya lumayan. Untuk otomotif dulu sangat diterima ini, karena ini paling murah, akurasinya bagus. Kalau di STIC aja itu kayaknya tipe Handy 1000 kalau nggak salah, itu masih pakai current. Kalau sekarang kita udah nggak keluarin lagi tipe current. Tapi seenggaknya ini untuk knowledge aja buat teman-teman bahwa ada loh teknologi yang kayak Netrunner tapi sebenarnya dia nggak transducerized, tapi dia tuh pakai arus listrik. Nah, ini masih banyak digunakan di area-area tambang. Saya lihat kalau teman-teman sering dengar Chicago Pneumatic, terus ada High Torque, itu dia masih pakai sistem current, masih pakai, belum pakai transducer. Karena untuk torsi besar dia biasanya pakai reaction bar, itu teknologi masih current. Kalau Netrunner agak complicated untuk torsi besar karena kita harus bikin sistem sebenarnya. Itu kita nanti belakang. Kita lanjut lagi ke teknologi yang paling advance saat ini, kita bisa bilang paling advance saat ini, yaitu torque control. Torque control atau kalau kita sering dengar transducerize. Transducerize itu adalah ini tuh sama karungnya tetap dikontrol sama controllernya, tapi dia ada ukur sebenarnya di sini. Ada load cell, ada sensor, ada load cell di sini untuk menjamin bahwa akurasinya tuh bagus. Makanya Netrunner punya akurasi itu bisa 2,5 sampai 5%. Tergantung join, balik ya, tergantung join, tergantung operator. Kadang kalau pakai jig itu jauh lebih stabil, kalau pakai tangan tergantung operator juga, kalau goyang-goyang itu tergantung. Tapi intinya untuk saat ini di kelas tightening level tertingginya adalah transducerized. Artinya saat ini ASIC itu bermain di level tertinggi untuk proses fastening. Nah, sekarang saya mau bahas terkait how to select the right tool. Yang pertama, ini level terendahnya. Ini dari current control. Tadi kan kita udah bahas ya klasifikasi toolnya. Ini dari tipe current control, dia udah bisa ngedetek torsi plus angle. Ini udah cukup untuk error proofing sebenarnya. Untuk error proofing itu udah bisa. Saya kasih contoh sederhana. Normalnya baut itu ketika di tightening dia harus pakai satu baut plus satu ring. Satu baut, satu ring, ingat ya, satu baut, satu ring. Torsinya akan oke, angle-nya akan oke. Tapi ketika operator salah nih, harusnya cuma satu ring, dia masukin 2 ring nih di baut. Torsi pasti oke. Tapi yang nggak oke apa? Angle-nya. Kenapa nggak oke? Anggaplah kita kasih contoh, ini thread-nya ada 10. Artinya sekitar 3600 degree. 10 kali putar itu 3600 derajat. Ketika operator masukin ring lebih dari 1, yang terjadi adalah angle-nya itu kurang. Harusnya 3600, ternyata gara-gara dia masukin washer
Jadi kan bautnya kurang masuk ya, logikanya masuk ya. Bautnya kurang masuk, angle-nya kurang, dia akan NG. Jadi Netrunner, basic Netrunner error proofing-nya adalah ini angle sebenarnya. Atau misalnya kalau dia lupa masang washer, atau simpelnya kalau salah baut lah, beda panjang, itu pasti langsung kedetek NG. Atau bautnya misalnya masangnya miring, atau di thread-nya ada rusak, ini pasti kedetek NG semua di angle. Tapi torsinya pasti oke semua. That's why kenapa Netrunner itu wajib ada angle monitoringnya. Maksudnya fitur itu bisa kita nonaktifin, tapi saya sarankan untuk selalu diaktifin. Nah, itu value kita sebenarnya di sini, di angle monitoring ini. Yang ini udah paham kan? Cara monitoring angle itu dengan apa ya kalau stick? Transducernya bisa baca sudut putar, baca degree putarnya. Dari dia udah set on material, putarnya berapa itu dia bisa baca? Bisa. Jadi tergantung. Nah, angle ini, angle startnya itu kita deteksinya by torsi. Kita mau deteksinya ketika dia udah sitting atau pas dari mulai dia langsung ngitung angle, itu juga bisa. Nggak ada masalah. Oke ya, ngerti ya fungsi angle. Karena masih banyak nih yang belum tahu fungsi angle nih. Ada gyro, ya kan, dalamnya ada gyro, dia baca pada kepalanya itu muter berapa banyak gitu, baru baca angle. But it works about the same. Kalau Stick punya sekarang resolver ya. Kalau resolver itu apa? Sensor mata kan basically kan ya. Dua dit. Yang apa? Resolver itu sensor mata kan. Basically buat ngelihat berapa putaran gitu loh sensor. Jadi dia membaca putaran si ujung motornya. Jadi saya nambahin dikit ya. Ini agak lompat keluar ke tentang teknologi. Kalau kita melihat tadi pakai motor listrik dan lainnya, itu motor itu tugasnya muterin. Dikasih current berapa, muter berapa, jadi RPM berapa gitu ya. Tapi sepanjang tadi ada transducer, terus ada resolver. Nah, ada alat di dunia engineering itu namanya transducer. Itu ada di robot. Karena apa? Dia nanti bisa ngebaca load. Tadi Pak Isan bilangnya load sensor. Dia bisa ngebaca, dia punya medan magnet, dia bisa ngebaca berapa nih torsi yang lagi muter di shaftnya. Makanya dia bisa ngebaca load. Oke. Terus sebenarnya dia juga bisa ngebaca angle. Ya, baca load, bisa ngebaca berapa derajatnya. Dia bisa sampai 0, sekian derajat tuh bisa ngebaca. Nah, terus di STIC Netrunner tadi di belakang ada si resolvernya untuk lihat total RPM-nya. Jadi kayak agregator gitu. Jadi yang saya mau sampaikan di sini adalah shaft yang berputar untuk ngencengin apapun, proses apapun, itu karena ada transducer, ada resolver, jadi semua bisa kebaca berapa derajat putarannya, berapa medan magnet yang kita baca akhirnya menjadi berapa torsinya, dan berapa kecepatan putarnya. Gitu. Unit transducer ini adalah teknologi yang udah dipakai di banyak benda-benda yang presisi muter gitu. Ya, jadi kalau kalian mau ada apa namanya top arm, itu kan derajatnya dibaca ya pergerakannya, karena di situ ada transducernya, ada alat yang ngebaca berapa putaran poros. Nah itu jadi robot bisa bergerak presisi itu karena di tengahnya ada poros yang dibaca oleh transducer. Ini boleh pakai ini sebagai pihak di dalam coba Pak Isan bisa tanya nggak atau saya depan dalamnya Netrunner itu apa gitu. Ya normalnya kan seperti ini nih. Nah, Ya, kalian boleh berdiri terus lihat coba lihat dalamnya itu apa. satu komponen ini tuh biasanya mau yang angle mau yang straight itu dibagi 3 secara garis besarnya. Kalau di angle ini namanya angle head AC, reducer AC, motor AC. Udah gitu ya kan. Kesininya itu pasti mau angle mau straight pasti sama, ini ada angle buat start, stop, buat start, buat reverse gitu kan, forward, reverse, reset. Nah ini kemarin saya cerita reset itu reset nih ke sini ke kanan. Nah kalau dalamnya gimana sih? Dalamnya itu jadi kalau motor AC itu ini nih. Motornya. Ini motornya satu set sama yang tadi bisa ngebaca angle tadi sama si encoder atau resolvernya gitu kan, ini sesetnya itu.
di situ. Nah ini bagian belakang itu bagian elektroniknya, ID board, soket-soket gitu kan. Yang di belakang handheldnya. handheldnya. Nah transducer ini nih, ini doang nih bentuknya nih, cuma gigi-gigi ada lilitannya, kabel. Ini transducer nih. Ini yang paling mahal harganya. Nah ini sama ini. Nah transducer ini jadi kalau bayangannya gimana sih? Susah kalau dibayangin karena saat dia muter si gigi ini kan muter gitu kan, ini masuk ke sini. Nah si friction antara putaran transducer sama ini frictionnya berapa itu bisa terbaca menjadi torsinya berapa. Nah di dalamnya mereka pada berantem tuh, gua ngeluarin friction segini hasilnya jadi segini gitu, pada debat itu bukan salah gitu. Nah gitu lah. Biar tambah edel ya. Bagus sih analogi. Jadi kalau diibaratkan aja gini lah, misalkan ini gini kan, ini ada friction nih kalau kan gini. Nih gini nih, ini kan angle nih. Kalau si ini muter, norsi nih ke baut. Tek. Ini udah berhenti, ini kan ada tegangan nih di sini. Ke belakang juga sama nih. Nah, si tegangan friction ini dikalkulasi sama transducer untuk menyampaikan ke si PC boardnya itu kan. Jadi keluarlah nilai torsinya berapa gitu ya kan. Jadi kalkulasi itulah dari apa namanya? Frictionnya si gear-gearnya transducer kebaca menjadi torsi. Gitu Pak, kira-kiranya ya. Nah, ini kenapa ini bisa somplak ya? Nah, ini biasanya overtalk. Sering overtalk. Overtalk bukan overtalk dari target ya. Overtalk dari kapasitas maksimal tool. Jadi kalau ini toolnya 50 Newton, dia itu sering di 55, 60 ya kayak gitu. Nggak ketahuan lah berapa dia overnya. Biasanya yang nggak kuat adalah gear angel head AC-nya. Gitu Itu Pak. dulu yang hancur dulu ya. Itu dulu yang aus. Biasanya kalau over capacity yang duluan kalah gearnya sebelum motornya tuh. Tapi bisa ya, Mak. Maksud saya, ini kapasitasnya misalnya 50 Newton, terus ini 55. Emang dia bisa ngedrive 55 Newton? Bisa. Oh gitu. Bisa. Saya kira udah power dia cuma 55 Newton. Enggak. Oh gitu. Dia tetap bisa, dia itu plus minusnya 10 atau 20% saya lupa. Jadi masih di ambang itu dia bisa dan terbaca. Bedanya kalau udah lebih dari itu langsung error. Misalkan dia 60 masih ngebaca tuh, ini torsinya 60 Newton padahal tuh 50. Tapi kalau lebih dari 60 dia langsung error. Overload gitu ya kan. Gimana? Sorry, bayangkan ya. Kalau toolnya 50 Newton. Ya. Si tool ini masih bisa kalau kita ngencengin nih 55 Newton. Ya. Masih bisa. Nggak berhenti di 50 Newton. Ya, masih bisa. Biarpun target torsi yang udah disetting itu tetap 50. Target torsi 50, aktualnya 55. Bisa. 60 juga bisa. Jadi tantangan itu bukan sesuatu hal yang pasti gini. Misalkan kita setting target torsi 50. Begitu kita trigger, dia pasti berhenti di 50. Bukan. Jadi si Nathaniel ini adalah membaca proses pengencangan baut sebenarnya. Bukan menghentikan baut di 50 Newton, bukan. Makanya bisa ada terjadi kalau kita setting 50 Newton, Nathaniel stop di 55 atau 52 atau 53, variatif lah ya. Itu bisa. Tergantung apa? Tergantung dari speed, tergantung dari miring enggaknya pas kita masukin baut gitu kan. Tergantung soft join, hard join itu sama juga. Jadi yang paling dasar nanti kalau setelah selesai ini kita cobain adalah si dupas yang SCB ya. Yang setting itu bisa ketahuan tuh. Kalau kita pakai RPM tinggi, meskipun dia maksimalnya misalnya 12 Newton, itu bisa lebih tuh. Kalau kita settingnya ketinggian. Sama, Nathaniel juga sebenarnya gitu. Jadi bukan settingan pasti kalau kita setting 50 pasti 50. Itu adalah yang dibaca sama si Nathaniel ini, software itu adalah proses pengencangan baut itu. Set gitu kan. Nah, saat keluar dari parameter yang kita setting, judgement dia adalah oke atau NG hasil akhirnya kan. Saat keluar dari parameter yang kita setting, ya dia pasti NG. Kalau masuk di parameter yang kita setting, dia pasti oke. Makanya nggak bisa satu
oh berbeda join kita setting dengan parameter yang sama, itu makanya nggak bisa karena beda apa namanya, kalau baut itu ada yang seret ada yang enggak gitu kan. Nah itu yang seret sama yang enggak itu pasti settingannya beda kayak gitulah. Kalau jauhnya ya udah kejauhan ya kayaknya ya. Saya balik lagi ya. Udah nih pahamnya belum? Mau ada yang nanya nggak masalah ini? Nah, Itu kejauhan malah Ya, tambah. jadi nambahin daya tadi yang pertanyaan ini saya. Emang bisa tuh 50 ngencengin sampai 55 gitu ya? Itu ada tadi settingan jawabannya biasa. bisa ya. Tapi tidak 50 rekomendasi sih itu enggak. Nah, 50 itu adalah spek yang ditulis di produk katalog gitu. Dia biasanya kalau dari orang desain tuh ada sekitar 80% lah dari aktual performance-nya. Cuman kalau itu dikasih 100% biar di situ katalog, ya semua tuh bakalan jebol. Karena nggak punya spare untuk tadi kalau misalnya partnya beda-beda sedikit, nah ini masih bisa diajar sedikit. Makanya tadi Pak Dayat bilang sebenarnya 12 mau dihajar pakai putaran yang tinggi aja, settingan 12 aja, dia kan sebenarnya naik sampai 13 itu juga bisa. Tapi intinya kalau kita nawarin tool speknya 50 ya bilang aja jangan disetting buat 55 gitu. Kalau lu mau 55 targetnya ya lu kasih yang 70 gitu. Nah, Itu kadang-kadang kasih yang 80 kalau perlu ngelihat nanti prosesnya bisa nih. Tapi di controller itu diizinin nggak sih? Jadi maksudnya kan ini kan setting torsinya bukan dari toolsnya, maksudnya dari controller. Itu diizinin nggak sih dari 50 misal sampai usernya tambahin jadi 5 Nggak bisa. 55 gitu? ada kok ada limitnya. Ada limitnya. Ada limitnya. Jadi masing-masing controller kita pas kita colok kan ada ID board yang dari Pak Dayat bilang. Dia udah tahu itu tool apa yang di-connect. Dan dia tahu udah ada program di belakangnya bahwa tool ini cuma bisa sampai berapa ya lu nggak bisa lebihin gitu. Tapi nggak diizinin.